Oke, pertama-tama sebenarnya aku mau minta maaf sih. Karena udah sekitar semingguan gitu aku nggak upload video karena satu dan lain hal yang tidak bisa disebutkan. Jadi ya, gitu. Tapi ini disempetin gitu bikin video dan semoga bisa lanjut terus ke depannya ya. Oke, lanjut ini bagian 6A, termokimia, dan ini pokok bahasannya. Oke, langsung aja ya. Oke, yang pertama, SBMPTN 2019. Nah, ini adalah soal yang sama persis yang udah pernah aku jelasin sebelumnya di playlist pembahasan UTBK 2019. Nah, kenapa aku taruh di sini? Sebenarnya aku cuman pengen ngasih tahu gitu kalau kamu tuh perlu ngerti konsep eksoterm dan endoterm yang dikaitin dengan diagram energi kayak gini. Nah, jadi sebaiknya kamu nonton dulu ya video yang itu. Karena di situ aku udah jelasin dengan sangat-sangat detail gitu. Bahkan aku jelasin gitu kalau kamu tahu kenapa reaksi penentu laju itu adalah reaksi yang lambat. Nah, kayak gitu. Jadi aku bakal narik kesimpulan dari situ aja ya. Nah, ini screenshot dari video itu. Nah, di sini kamu lihat exo, endo, terus diagramnya kira-kira kayak gini untuk endoteram, eksoteram. Dan aku juga jelasin gitu kalau di sini sebenarnya ada C yang merupakan senyawa intermediate juga. Nah, ini nanti jawabannya adalah D, penyerapan energi sebesar B minus A kilojoule per mol. Kenapa penyerapan? Karena ini adalah grafik endoterm. Oke, sip. Oke, masih 2019. Nah, ini sebenarnya melanjutkan pertanyaan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan itu jawabannya B minus A kilojoule per mol. Nah, kenapa gitu B minus A? Nah, jadi di soal ini kamu dikasih diagram energi eksoterm ya ini. Ini angkanya minus 393,5, yang ini minus 395,4. Oke, perubahan entalpi untuk reaksi A ke C. Berarti kan dari sini ke sini ya. Oke, kamu harus tahu dulu kalau entalpi itu merupakan fungsi keadaan, bukan fungsi jalan. Ada satu lagi namanya fungsi jalan atau fungsi proses. Nah, maksudnya apa tuh fungsi keadaan? Jadi itu kita cuman meninjau keadaan awal dan akhirnya aja. Kita nggak peduli nih prosesnya gimana. Nah, kalau kamu lihat di sini kan keadaan awalnya A, keadaan akhirnya itu C. Padahal di sini ada B nih. Nah, kita nggak peduli prosesnya itu. Kita cuma peduli keadaan awal dan akhir aja. Makanya entalpi ya, perubahan entalpi delta H, ya dia pakai delta gitu. Delta itu kan menunjukkan perubahan akhir kurang awal gitu kan biasanya ya. Nah, udah kelihatan juga sih di sini delta H-nya itu yang ini. Berarti kan dari sini awalnya A, terus ke C yang akhirnya di sini. Segini gitu kan. Dan itu adalah, ya kamu totalin aja dong yang ini dari sini ke sini. Ya nggak? Ya udah, tinggal dijumlahin aja deh itu. Minus 393,5 ditambah minus 395,4. Nah, itu jawabannya berapa? Minus 788,9 ya. Kilojoule per mol. Nah, itu jawabannya yang E. Gitu. Gampang. Oke, SBMB ya, 2007. Nah, ini untuk membentuk 1 mol CaOH2 dari CaO dan H2O itu dilepaskan kalor sebesar 258 kJ. Aduh, kecoret. Ini 258 ya. Nah, dari kalimat ini boleh dong aku translate ke persamaan reaksi yang kayak gini. Jadi, untuk membentuk CaOH2 itu terbentuk dari CaO dan H2O. Dengan delta H sekian. Dia bilang dilepaskan kalor. Nanti kan itu eksoterm ya, jadi delta H-nya negatif. Nah, ini reaksi eksoterm. Nah, dari pernyataan ini, diagram tingkat energi yang sesuai itu yang mana? Nah, udah jelas kalau yang ini salah. Karena delta H-nya positif gitu di sini. Berarti ini salah. Oke, berarti kamu sisa opsi yang A dan D. Nah, di sini penting kamu buat mahamin konsep yang tadi ya, exo-endo. Jadi, silahkan ditonton video yang itu. Nah, kalau eksoterm itu perubahan energinya gimana? Dari reaktan ke produk itu energinya menurun ya, berkurang dia. Dia berkurang. Makanya jawabannya itu harusnya yang D. Kelihatan kalau reaksi CaO plus H2O ini kan reaktan. Nah, ini CaOH2 ini produknya. Energinya itu menurun. Gitu. Jadi, inilah grafik untuk eksoterm dari reaksi ini. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, SNMPTN 2008, kamu dikasih reaksinya ini, terus nilai delta H-nya ini. Nah, kamu lihat di sini delta H-nya itu negatif, artinya reaksinya itu eksoterm kan? Nah, pernyataan berikut yang benar. Yang mana? Oke, kita cek satu-satu ya, yang nomor 1 dulu. Perubahan entalpi pembentukan uap air itu sekian. Nah, menurut kamu ini benar atau salah? Kelihatannya sih benar ya, tapi ini tuh salah. Nah, kenapa salah?
Karena dia bilang perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu adalah delta H kan? Nah, delta H itu template-nya adalah untuk 1 mol. Sedangkan kalau di reaksi kamu lihat di sini tuh untuk pembentukan 2 mol ya. Sini koefisiennya 2. Gitu. Jadi nilainya bukan ini tapi setengahnya. Gitu. Oke? Jadi ini salah. Yang satu. Nah, sekarang cek nomor 2. Pembentukan 1 mol uap air diperlukan sekian. Nah, ini juga salah. Kenapa salah? Nah, pembentukannya sih benar ya, delta HF. Jadi, reaksi pembentukan itu delta HF. F ini tuh dari kata formation, pembentukan. Itu ketika unsur-unsur membentuk senyawanya. Nah, benar dong, reaksinya itu kan dari gas hidrogen unsurnya, terus O2 menjadi 2H2O. Nah, ini benar, reaksi pembentukan. Tapi dia bilang sini diperlukan. Diperlukan itu kan boleh dong, sinonimnya itu menyerap gitu. Dia menyerap energi. Nah, itu salah. Karena reaksinya itu eksoteram. Eksoteram itu dia melepaskan. Oke? Jadi ini salah. Diperlukan. Jadi yang nomor 2 juga salah. Nah, yang nomor 3 juga salah karena juga diperlukan sih di sini ya. Tapi kamu lihat di sini, pembakaran 1 mol gas H2. Nah, ini benar atau salah? Ini benar ya. Jadi ini tuh boleh dibilang reaksi pembakaran juga. Kenapa? Jadi kalau reaksi pembakaran itu X, misalnya senyawa X gitu, direaksikan dengan oksigen menghasilkan sesuatu. Nah, itu namanya reaksi pembakaran. Nanti delta H-nya itu delta Hc. C ini dari kata combustion. Oke, pembakaran. Tapi biasanya sih kalau reaksi pembakaran tuh biasanya hidrokarbon gitu. Jadi CXHY plus O2 nanti kalau reaksinya sempurna gitu, pembakaran sempurna itu produknya CO2 dan H2O. Gitu. Jadi pembakarannya benar tapi diperlukannya salah. Oke, jadi 3 juga salah. Nah, berarti jelas ya jawaban yang benar tuh cuma yang 4. Pembentukan 2 mol uap air dilepaskan. Nah, ini benar ya, dilepaskan sekian. Oke, jadi jawabannya 4 aja yang benar itu D. Oke, ke 2009 ya. Ini soalnya bagus sih. Jadi X dan Y adalah 2 unsur gas yang dapat bentuk senyawa XY sesuai reaksi berikut. Nah, kalau kamu perhatiin reaksinya sama. Semua ya, sama persis. Cuman produknya ini agak beda nih. Yang satu gas, yang satu liquid, yang satu solid. Dan nilai delta H-nya pun beda-beda. Yang ditanya itu kalor sublimasi senyawa XY pada penurunan temperatur itu berapa? Oke. Sublimasi itu apa sih? Sublimasi itu kan perubahan fase dari padat ke gas. Ya kan? Dan dia bilang sublimasi yang ditanya itu kalor sublimasi senyawa XY. Boleh dong aku simpulin kalau dia minta tuh XY solid berubah jadi XY gas. Nah, itu berapa nilainya? Ya kan? Nah, kamu harus kreatif sih di sini ya. Jadi kamu lihat kalau XY solid itu kan ada pada reaksi yang ketiga nih. Cuman dia di kanan. Kita pengennya itu dia di kiri reaksi. Udah kamu putar balik aja. Jadi kayak gini. 2 XY solid berubah jadi X2 plus Y2. Karena kamu balik reaksinya ya delta H-nya juga berubah tandanya ya jadi minus gitu. Terus kita pengen XY gas di sebelah kanan. Dan itu ada di reaksi yang nomor 1. Dan nggak perlu dibalik sih ya. Karena XY-nya itu yang gas sudah di sebelah kanan. Oke, jadi kayak gini kan reaksinya. Nah, kemudian ini kan bisa dicoret nih. Ya nggak? Tersisalah ini. 2 XY solid jadi 2 XY gas. Delta H-nya itu penjumlahan keduanya ya. Jadi A minus C. Nah, apakah ini jawabannya? Udah ada nih jawabannya di D kan? Bukan ya, bukan ini jawabannya. Kenapa? Karena sebenarnya entalpi itu perubahan untuk 1 mol senyawa. Sedangkan di sini tuh koefisiennya 2 gitu. Koefisien itu kan sebanding dengan mol. Nah, maka ini harus dibagi 2 ya semuanya. Jadinya kayak gini. XY solid jadi XY gas, delta H-nya juga kamu bagi 2. Jadi setengah AC. Setengah A minus C. Oke, jadi jawabannya itu yang C. Oke, SBMPTN 2015 ya. Diberikan data termokimia sebagai berikut, terus pertanyaannya itu perubahan entalpi atau delta H pembentukan 56 gram CO pada keadaan standar itu berapa? Nah, seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kalau entalpi pembentukan itu kan berarti dari unsur-unsurnya menjadi senyawa itu. Berarti kalau CO ya dari C ditambah O2 menghasilkan CO. Setengah ya harusnya ini, biar setara. Nah, kenapa O2? Nah, aku udah sering bilang sih ya, kalau O di alam itu nggak ada dalam bentuk single begini, O aja. Dia itu adanya dalam bentuk diatomik ya, jadi reaksinya tuh kayak gini. Nah, berarti kan kita tuh pengen CO itu di sebelah kanan gitu sebagai produk. Nah, kita lihat kalau CO itu ada di reaksi yang nomor 2, dia di sebelah kiri. Ya udah kamu harus kreatif gitu, kamu pindahin dia ke sebelah kanan. Jadi reaksinya kamu balik gitu, jadi kayak gini.
Ya kan, CO-nya di sini nih. Karena kamu balik, ya delta H-nya itu nilainya juga berubah. Dari yang sebelumnya minus, sekarang jadi positif. Gitu. Nah, terus kita tuh butuh C dan O2 di sebelah kiri. Nah, C itu kan ada yang di reaksi nomor 1. Satu-satunya C kan ada di reaksi yang ini ya, nomor 1. Dan dia udah di sebelah kiri, ya udah berarti kamu nggak perlu rubah. Jadinya kayak gini kan. C plus O2, CO2, delta H-nya sekian. Nggak berubah delta H-nya. Nah, kita nggak pengen ada CO2. Ya nggak? Di reaksi yang kita pengenin tuh nggak ada CO2. Nah, ini harus dieliminasi. Tapi, ini belum bisa dicoret nih. Kenapa? Karena yang di sini tuh masih 2, yang di sini cuma 1. Ya nggak? Jadi reaksi yang bawah itu kita kali 2. 2 nih. Oke? Jadi kayak gini. Nih, setelah aku kali 2, ini jadi 2C, 2O2, 2CO2. Nah, sekarang boleh deh ini dicoret. Oh ya, delta H-nya juga kamu kali 2 ya, jangan lupa. Nah, terus kamu lihat, ini masih bisa dicoret nih. O2, ini kalau dicoret berarti kan sisa 1 ya. Nih. Oke. Jadi reaksi totalnya kayak gini. Delta H-nya ya kamu jumlahin aja. Dapat nilainya minus 223 kJ. Oke, ini reaksi yang udah kita pengenin kan? Nah, tapi seperti yang aku bilang, kalau reaksi itu, delta H itu template-nya dalam bentuk 1 mol. Sedangkan di sini masih 2 mol. Nah, kamu perlu teliti lagi nih, kamu perhatiin soalnya. Di sini dia tuh bilang 56 gram CO. Nah, 56 gram CO itu apakah 1 mol? Nah, itu jadi pertanyaan kan. Nah, kamu bisa kan cari mol dari CO. Ya, berarti tinggal massa dibagi ampere aja sih. 56 dibagi 28. Nilainya 2 mol. Nah, kebetulan kebetulan banget nih. Dia 2 mol, dia pengennya 2 mol. Dan ini sudah dalam 2 mol 2CO gitu kan. Jadi nilainya ya tetap segini. 223 minus 223 kJ. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau misalnya nggak sama Kak ini dengan ini yang diminta dengan reaksi yang ada. Nah, itu kita lihat di soal selanjutnya ya. Oke? Oke, SBMPTN 2013. Nah, ini udah dicampur-campur sama stoikiometri nih. Jadi kamu punya persamaan reaksi ini yang ditanya jika kalor pembakaran etuna itu ini ya, C2H2, digunakan untuk menguraikan air. Reaksi yang bawahnya yang kedua. Nah, tapi ini agak suspicious nih, karena dia bilang menguraikan air, tapi di sini justru reaksinya itu pembentukan air gitu kan, harusnya ini kebalik gitu. Nanti deh kita lihat ya. Nah, maka massa etuna yang diperlukan untuk menghasilkan 16 gram gas H2, nih, gas H2 dia bilang juga menghasilkan gitu kan. Jadi harusnya H2-nya itu diproduk. Nah, itu berapa massa etunanya? Nah, jadi untuk memudahkan, ini kan 2 mol nih masing-masing. Etunanya 2 mol, H2O-nya juga 2 mol gitu kan. Maka aku rubah aja jadi 1 mol. Jadi kayak gini. Untuk memudahkan dan ya aku gampang juga buat ngejelasin konsepnya nanti ya. Jadi kayak gini, nah karena kamu bagi 2 kan, jadi si delta H-nya juga harus dibagi 2 ya, jangan lupa. Nah tadi yang aku bilang tadi ini agak suspicious, yang reaksi nomor 2, maka aku balik aja biar lebih paham gitu ya. Jadi kamu bayanginnya tuh gini, kamu punya etuna itu kan hidrokarbon. Kalau hidrokarbon itu bisa dipakai buat bahan bakar gitu kan, jadi ini dibakar, ngasilin panas. Nah panasnya itu dipakai buat ngurain H2O ini menjadi gas H2 dan setengah O2 gitu. Nah, dia bilang nih, kalau gas H2 yang dihasilkan itu 16 gram. Berarti kan kita bisa cari mol dari H2 ya. Tinggal massa dibagi ampere aja, yaitu 16 dibagi H2 itu kan ampere-nya 2. Berarti ini 8 mol. Oh, kita pengen 8 mol H2. Kita pengen menghasilkan 8 mol H2. Berarti H2O yang diperlukan juga 8 mol dong. Ya kan? Koefisiennya sama gitu. Nah, kalau H2O-nya 8 mol, maka delta H-nya ya 8 kali lipatnya. Ya kan? Setuju kan? Nah, itu nilainya itu 2280 kJ. Gitu. Nah, sedangkan kalau kamu lihat di sini ya, si etunanya yang dibakar, itu tuh kita cuma menghasilkan 1300 gitu. Jadi, kita butuh 2280 kJ gitu untuk menghasilkan 8 mol H2O. Gitu. Maksud soalnya tuh begitu. Oke. Nah, dari sini ternyata kamu bisa cari mol. Gimana? Bisa dong aku tulis kayak gini. Jadi 8 mol H2O dikali 285 kJ ya tadi ya, 2280 itu. Nah, harus sama dengan mol CO2 yang
diperlukan dengan 1300 nih, minus 1300 kilojoule. Nah ini aku bilang tadi agak suspicious karena di sini minus gitu, nanti jawabannya kan minus gitu. Tapi boleh diabaikan lah karena mol itu kan nggak mungkin nilainya minus, gitu ya. Nah balik lagi ke sini, jadi sebenarnya kita butuh berapa mol etuna sih buat menghasilkan 2280 ini? Gitu. Nah, udah tinggal kamu putar balik aja reaksinya. Tinggal kamu putar balik aja persamaannya jadi mol etuna sama dengan 8 mol H2O ya dikali 285 kJ dibagi 1300 kJ. Nah, tadi ini minus yang aku bilang tadi ya. Kilojoule-nya coret. Nah, ini nanti kalau kamu cari mol etunanya itu didapat sebesar 1,754 dan seterusnya gitu. Jelek angkanya. Ini aku buletin aja sampai sini. 1,754 mol etuna yang diperlukan. Nah, terus ya udah gampang. Bisa dicari dong massa etunanya ya. Mol itu M per MR, berarti massanya itu mol dikali MR. Molnya itu tadi dapat 1,754. Nah, MR-nya biasanya emang nggak dikasih tahu nih kalau hidrokarbon karena gampang kan. C2H2. C itu kan 12 ya. 12 kali 2, sini 24 ditambah ini 2. Jadinya 26. Ya. Jadi mol dikali MR 1,754 dikali 26 itu jawabannya 45,6 gram. Oke, jadi jawabannya itu yang B. Oke, nah soal ini tuh masih sama banget kayak soal yang sebelumnya. Cuman beda senyawa aja. Kelihatan sih dari tahun yang sama juga ya, 2013. Kamu dikasih 2 persamaan termokimia jika kalor pembakaran etuna digunakan untuk menghasilkan gas H2 dari metanol. Metanol itu yang ini ya, CH3OH. Nah ini lagi-lagi agak suspicious gitu. Harusnya ini kebalik reaksinya ya, karena dia bilang menghasilkan gas H2 gitu. Harusnya H2-nya itu diproduk gitu, dihasilkan. Nah, maka massa etuna yang diperlukan untuk menghasilkan 32 gram H2 itu berapa? Lagi-lagi ini kan koefisiennya masih 2 gitu ya, ini juga masih 2. Ya udah aku bagi aja 2 semuanya biar gampang aja dilihatnya, biar enak dilihat dan biar gampang dijelaskan gitu. Dan reaksi yang kedua ini juga aku balik ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini udah dibagi 2, maka delta H-nya juga dibagi 2 ya, ini juga dibagi 2. Dan sudah aku balik supaya kelihatan gitu dia menghasilkan gas H2. Jadi lebih nyambung aja nanti. Oke. Nah, kita tuh pengen menghasilkan berapa mol H2. Nah, di sini kan ada nih 32 gram, maka bisa dicari dong mol H2-nya. Maka massa dibagi MR gitu kan, 32 dibagi 2 itu dapat 16 mol. Nah, ternyata kita butuh 16 mol H2. Kita pengen 16 mol H2. Berarti kan secara tidak langsung kita butuh 16 mol metanol gitu. Nah, kalau kita butuh 16 mol metanol, maka delta H-nya ya 16 kali lipatnya gitu ya. Nah, atau bisa dibikin sebuah pertanyaan gitu. Berapa sih kalor yang diperlukan etuna untuk menguraikan CH3OH dan menghasilkan gas H2? Ya kan? Nah, tentu nilainya harus sama dengan ini, si 16 kali lipatnya ini. Ya nggak? Nah, maka kita bisa bikin jadi persamaan gitu kayak gini. Nah, ini salah ya. Ini harusnya CH3OH metanol. Jadi, 16 mol CH3OH, ini 65 kJ, sama dengan berapa mol yang kita butuhkan dari 1300 kJ-nya kan. Nah, lagi-lagi aku bilang ini suspicious karena dia negatif gitu. Nanti jawabannya molnya itu negatif gitu. Tapi karena mol itu nggak mungkin negatif, ya udah kita abaikan aja deh ya si tanda negatifnya. Maka mol dari etuna ya tinggal kamu putar balik aja nih persamaannya jadi 16 mol dikali 65 kJ dibagi 1300 kJ. Kilojoule coret. Nanti kamu cari ya ini angkanya dapat 0,8 mol. Nah, ternyata kamu butuh 0,8 mol etuna. Nah, udah dapat molnya si etuna ya udah bisa dicari dong massa etunanya ya. Jadi mol itu M per MR, berarti massa itu mol dikali MR. Molnya tadi ya 0,8 mol, MR-nya itu 26. Sama kayak soal sebelumnya, jadi aku nggak perlu tulis lagi ya. 0,8 kali 26 ini adalah 20,8 gram. Oke, jadi jawabannya yang B.